Ibu sedang larang merintih dan berdoa. Kulihat ibu berdiri, kami datang berpasti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta, putramu yang setia menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Iya, terima kasih banyak pada Leona yang udah memberikan lagu ya, memberikan sumbangan lagu untuk menghibur kita semua. Teman-teman kasih dong apresiasinya buat Leona, kirim emoji, kirim reactions, atau apapun. Terima kasih banyak Leona. Nah, sekarang berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi sharing dengan para alumni. Tapi sebelumnya kita mungkin akan refresh lagi ya tentang apa itu definisi passion dan kenapa kita perlu mengetahui passion kita. Jadi sebenarnya aku harap teman-teman udah, bukan aku harap sih, aku perkirakan bahwa teman-teman udah pada tahu kira-kira kurang lebih passion itu apa. Dan mungkin kalian banyak juga dari kalian yang tahu bahwa passion itu bukan konsep yang sempurna gitu. Ada yang membandingkan passion dengan konsep ikigai. Kalau misalnya teman-teman dengar juga. Terus ada juga yang bilang bahwa kita gak harus ngikutin passion, tapi kita harus ngeliatin dari kebutuhan sekitar atau apa, kita ngeliatin dari opportunity yang tersedia, terus passion tuh masih bisa berubah-ubah, passion bisa dibentuk dan segala macam. Aku tahu perdebatan mengenai konsep passion tuh banyak gitu. Tapi dalam rangka simplicity ya, untuk memudahkan teman-teman dalam mengambil pilihan, dan karena waktu yang tersedia untuk teman-teman dalam mengeksplorasi diri, mengeksplorasi pilihan-pilihan hidup itu masih sangat banyak, untuk hari ini kita akan fokus pada konsep passion aja. Kita akan fokus pada passion aja, kita nggak akan mengeksplorasi konsep-konsep lain yang mungkin related atau contested dengan passion, seperti opportunity, atau capability, atau kayak atau ikigai gitu misalnya. Jadi sederhananya passion bisa disebut sebagai masih definisi basicnya passion adalah strong emotions, strong feeling yang membuat kita act upon it. Kita bertindak berdasarkan that strong emotion, that strong drive, dorongan gitu yang mendorong kita untuk melakukan satu hal atau membuat kita yang tertarik pada satu hal banget gitu. Misalnya kalau teman-teman dibilang, oh aku passionate nih terhadap masak-masak gitu, berarti kalian orang yang sangat yang suka masak secara bukan hanya secara habitual, misalnya kayak, oh ya aku suka datang ke taman itu tiap minggu gitu misalnya, bukan hanya secara aktivitas, tapi kan juga emotionally invested gitu dalam bidang tersebut, dalam masak-masak misalnya. Terus, nah berarti kalau misalnya kita extend lagi definisinya, passion itu suatu hal, misalnya apapun itu, misalnya suatu bidang atau suatu cause, suatu tujuan, atau suatu misi yang memberikan kamu energi yang berlimpah-limpah, yang intens, yang membuat kalian bisa fokus single-mindedly, fokus pada
bidang tersebut dan kalian mendapatkan willpower, gitu, kemauan, motivasi untuk menekuni bidang tersebut. Misalnya kalian passionate soal misalnya let's say kalian passionate soal menggambar, maka kalian nggak akan keberatan gitu menghabiskan waktu berjam-jam gambar, atau kalian juga akan senang banget untuk ngelakuin research sendiri di internet mengenai style-style menggambar yang berbeda-beda, mengenai sejarah lukisan atau kayak sejarah visual art, dan semacamnya gitu. Aku percaya teman-teman, kalau kalian belum menemukan passion kalian sekarang, mungkin kalian udah menemukan yang namanya proto passion. At least kalian punya ketertarikan terhadap suatu hal. Misalnya kayak, aku suka nontonin, misalnya aku suka nontonin video-video orang nari. Ya bisa jadi kamu punya passion di sana atau enggak, kita belum tahu, tapi at least kamu sudah menunjukkan kamu punya ketertarikan dalam suatu hal. Nah, passion kurang lebih seperti itu. Tapi passion lebih dari sekedar ketertarikan, kamu memang benar-benar menginvestasikan diri di sana. Dan secara natural, kamu menginvestasikan diri di sana. Ya harus pakai paksaan orang luar, walaupun bisa jadi ada, bisa jadi enggak, ada keterlibatan pihak eksternal, tapi kalian internally tertarik dengan bidang tersebut dan mau berfokus dan mau menginvestasikan diri secara natural dalam bidang tersebut. Nah, itu sekilas mengenai passion. Nah, berikutnya kita akan langsung panggil nih, ada 3 alumni yang akan menjadi narasumber untuk kita tanya-tanya mengenai passion. Kita akan tanya mereka akan sharing ke kita perjalanan mereka dalam menemukan passion, dalam menggali passion itu, dan menjalankan passion tersebut. Dari mereka homeschooling di HSPB hingga sekarang dalam posisi mereka masing-masing, dalam universitas mereka masing-masing, atau dalam kegiatan mereka masing-masing. Ada yang masih kuliah, ada juga yang udah kerja, biar teman-teman bisa mendapatkan pandangan yang lebih luas mengenai passion dan aplikasinya. Passion ini mestinya bukan hanya untuk menuntun teman-teman nanti aku kuliah bidang apa gitu ya, tapi juga diharapkan dengan mengundang alumni yang udah kerja, teman-teman juga bisa dapat gambaran, oh kira-kira gimana aku bisa mengaplikasikan passion aku dalam pekerjaan gitu, di saat kadang kan realitas dunia kerja tuh agak beda dari dunia akademik atau dunia pendidikan dasar, ya, pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Kalau misalnya dunia pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, kita masih sangat bebas untuk mengeksplorasi pilihan dan nggak akan ada konsekuensi yang begitu berat gitu kalau misalnya kita salah ambil keputusan. Misalnya salah ambil jurusan ya bisa pindah lagi, salah ambil program, salah ambil ekstrakurikuler ya bisa ganti lagi. Tapi kalau misalnya pekerjaan, walaupun kalian bisa ganti-ganti pilihan, itu jauh lebih susah, dan terutama untuk yang berbisnis kadang resikonya bisa jadi lebih besar gitu. Ada lebih banyak pertimbangan saat kalian masuk dunia kerja nanti. Nah, makanya kita akan wawancara nih, kita akan tanya-tanya sama kakak-kakak alumni. Nah, sekarang kita akan mulai dulu dari Kak Via. Oh ya, di sini udah ada Kak Via? Nggak ada. Halo semuanya. Ada Suara aku. ya. Halo. Halo, iya siapa? Kak Via bisa minta di spotlight? Oh iya. Halo Kak Via. Halo. Ini perkenalkan dulu Kak, namanya, terus angkatannya, terus sekarang kerja di mana? Dan dulu mungkin kayak pertama namanya, terus angkatannya di HSPB dari tahun berapa sampai tahun berapa, lalu sekarang pekerjaannya atau sekarang aktivitasnya ngapain? Oke, halo semuanya, salam kenal. Nama aku Via, boleh dipanggil Kak Via, boleh dipanggil Via. Udah mulai homeschooling dari mulai homeschooling dari kelas 3 SD sampai lulus SMA. Jadi kira-kira hampir 10 tahun lah di homeschooling pewaris bangsa. Terus sekarang kesibukannya baru lulus dan lagi melanjutkan usaha yang udah aku bangun dari kuliah. Gitu. Mungkin. Terima kasih Kak Yona.
Oke, thank you Kak Via. Ngomong-ngomong, Via ada sebentar. Oke, sebelumnya Kak Via, kita pengen dengar nih lebih lanjut tentang passion-nya Kak Via, dan secara khusus bagaimana passion itu pengaruhi aktivitas dan usaha yang Kak Via lakukan sekarang. Tapi kalau nggak salah, Kak Via udah nyiapin video ya? Udah ada video ya? Udah ada ya Mas video Ramon? dari Ya, udah. Mas Ramon. Ya, udah ada. Jadi kita tayangkan dulu ya videonya. Halo, nama aku Via, umur 21 tahun. Aku udah homeschooling dari kelas 3 SD sampai lulus SMA. Kalau sekarang aku baru aja lulus fresh graduate dari Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Kemudian sekarang lagi menjalankan bisnis sendiri. Jadi aku bikin warung kopi bernamanya Wiko yang akan ada di stasiun Kiara Condong, Bandung. Jadi pas kuliah aku cukup aktif di organisasi, jadi aku ikut bisnis club atau entrepreneur club, dan di situ aku belajar banyak tentang bisnis. Dan di tahun 2019 pas aku semester 4 semester 3 aku menang juara 2 Business Idea Competition dari National Tourism Skill Competition 2019. Itu cukup membanggakan sih, gitu. Dan masih nggak harus juara juga yang jadi sebuah prestasi, tapi aku bisa ikut banyak organisasi juga, ditunjuk juga jadi ketua, itu juga sebuah prestasi buat aku. Aku bisa jadi ketua dari Entrepreneur Club tahun 2019 sampai 2020. Aku juga jadi ketua divisi di PMK NHI, kemudian juga aku bisa masuk himpunan mahasiswa juga, itu bukan prestasi. Ketua divisi himpunan mahasiswa. Kemudian aku juga bisa jadi ketua proyek-proyek di perkuliahan aku, sampai sekarang pun sampai sudah beres proyek akhirnya juga bisa jadi nilai terbaik di pada saat yudisium, nilai sidang terbaik ketika di proyek akhir, kemudian juga bisa lulus dengan pujian. Sebenarnya ketika kita masuk ke satu lingkungan yang baru, pasti harus menyesuaikan, mau kita dari latar belakangnya homeschooling atau enggak. Jadi tentu ada tantangan baru sendiri ketika masuk kuliah, ketemu sama teman-teman baru, lingkungan yang baru, dengan pergaulan yang baru, dan budaya yang baru juga. Tapi puji Tuhannya ketika sebelum masuk kuliah itu sudah dibekali dengan apa yang aku dapatkan pas homeschooling. Aku juga nggak terlalu kaget sih, jadi masih lebih mudah menyesuaikannya dengan lingkungan kampus. Karena di homeschooling sendiri aku juga udah belajar buat ketemu banyak orang lain yang latar belakangnya berbeda-beda. Aku juga belajar untuk belajar secara mandiri. Jadi sehingga pas aku kuliah pun aku nggak banyak harus mengandalkan orang lain. Aku bisa secara mandiri belajar, cari tugas aku sendiri. Ketika dikasih tugas juga nggak bingung harus kayak gimana, karena sebelumnya pas homeschooling udah dibekali untuk belajar secara mandiri, juga dibekali untuk proyek-proyek, presentasi. Jadi pas kuliah keluar banget tuh, banyak banget disuruh presentasi, disuruh proyek-proyek. Karena aku udah terbiasa ketika homeschooling, jadi pas kuliah juga lebih mudah rasanya dikerjakan gitu. Senang sih karena ketika di homeschooling sudah banyak bekalnya, ketika kuliah pun aku merasa banyak banget ilmu yang kepake ketika homeschooling di perkuliahan, jadi memudahkan aku gitu. Homeschooling is a great foundation for our future. Terima kasih. Terima kasih Kak Via untuk sharing-sharingnya. Nah, sekarang aku mau tanya-tanya sedikit nih.
Halo, aku mau tanya-tanya sedikit nih Kak Via soal sebagai respon untuk video yang tadi. Ngomong-ngomong, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan juga untuk Kak Via, silakan tulis saja ya di kolom chat. Nanti kami panitia akan menampung. Lalu nanti di akhir sesi kita akan menanyakan pertanyaan itu ke Kak Via, menanyakan pertanyaan itu kepada pembicara. Jadi kita sistemnya para alumni share dulu masing-masing, lalu nanti di akhir acara baru kita ngadakan sesi tanya jawab. Oke teman-teman, tapi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan sekarang, silakan feel free aja untuk tulis di kolom chat. Nah, aku mau tanya-tanya sedikit nih Kak Via soal sebagai respon terhadap video yang tadi di-share. Kan di akhir Kak Via ngomong bahwa homeschooling telah membantu Kak Via dalam surviving dunia kampus dan dalam succeeding di dunia kampus. Tapi kalau boleh lebih precise lagi, kami mau tahu dong Kak, gimana homeschooling membantu Kak Via untuk menemukan passion-nya Kakak? Masih di mute Kak, sorry Kak. Oke, sorry tadi pencet. Gimana homeschooling membantu aku menemukan passion aku gitu ya Kak ya? Iya, iya. Jadi kalau dulu pas aku homeschooling ya teman-teman, banyak hobinya. Kayaknya aku percaya juga teman-teman di sini juga hobinya pasti banyak banget. Suka main musik iya, jualan juga iya, masak juga iya, terus bikin suka nyanyi, suka menggambar. Pokoknya anak-anak homeschooling itu sangat kreatif lah. Karena aku melihat teman-teman aku juga banyak yang disukai gitu hobinya. Nah, aku juga salah satu seperti itu gitu. Aku suka banyak hal. Aku suka masak, suka baking, suka coba-coba main musik ini, coba-coba ini, pokoknya segala hobi dicobain. Karena itu yang didorong ketika homeschooling gitu. Cobain aja, karena waktu kita lebih banyak daripada anak yang masuk ke formal, jadi kita punya lebih banyak waktu untuk explore kayak gitu. Nah, itu mungkin jadi salah satu hal yang membantu kita ketika kita homeschooling, karena kita punya waktu lebih banyak, jadi kita juga punya lebih banyak waktu untuk explore hal yang kita suka gitu. Aku punya banyak waktu untuk coba ini, cobain ini, ikut workshop ini, ikut organisasi ini, dan aku menemukan bahwa aku suka masak. Aku suka masak, rasanya sih gitu ya. Aku suka masak gitu. Karena yang aku kerjain tuh masak terus, walaupun hal-hal yang lain juga aku suka sih. Tapi aku suka masak gitu. Tapi kemudian aku mencari ini kan ya, ketika kita masuk ke awalnya pas mau masuk ke SMA mau memilih gitu, mau masuk IPA atau IPS, itu kayaknya beda topik lagi ya, IPA atau IPS gitu. Tapi aku juga nggak mau rugi gitu, kalau salah milih jurusan IPA atau IPS, nggak tahu ya sekarang masih ada IPA atau IPS atau enggak. Nanti aku pusing sendiri kalau misalnya aku salah milih jurusan IPA atau IPS gitu. Terus atau enggak nanti malah nggak kepake nanti kalau pas aku kuliah ternyata aku makainya yang bakal masuk ke jurusan yang bertolak belakang dengan jurusan yang aku pilih ketika SMA. Akhirnya di situ aku coba menekuni apa sih yang aku suka, apa sih passion aku di aku gitu ya. Aku tuh passionnya apa gitu, yang mana yang hobi, yang mana yang passion gitu. Karena passion sama hobi beda ya nggak sih Kak? Setuju nggak teman-teman? Hobi sama passion tuh berbeda. Hobi itu yang kita sukain, kalau passion tuh bener-bener kayak gimana ya definisinya. Aku sih nggak gitu jago yang mendefinisikan sesuatu, tapi kayaknya suka banget gitu, kayak bisa ngelakuin itu berjam-jam, atau mau dalam kondisi moodnya senang atau nggak senang, ya itu nggak bakal berubah gitu passion kita gitu. Nah, aku menemukan bahwa ketika aku memilih jurusan, kayaknya enaknya ini ya tes psikologi. Kemarin pas aku SMP kelas 3 ikut tes psikologi, yang benar-benar psikolognya datang, namanya Kak Andreas Agus. Terus ngisi-ngisi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu.
tentang apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, di rating dan sebagainya, dan menemukan bahwa oh sih kamu suka kamu suka masak gitu ya, hobinya masak. Aku hampir mau milih jurusan masak gitu, bahkan masuk ke SMK jurusan tata boga, atau nanti kuliahnya tuh pengen masuk ke culinary arts-nya Politeknik Pariwisata NHI Bandung gitu. Terus katanya si Kak Andre bilang, kamu kayaknya lebih condong ke bisnis ya gitu, bisnis gitu. Kenapa tuh? Karena dari pertanyaan-pertanyaan yang aku pilih tuh itu hal-hal yang berbau dengan hitung-hitung, duit-duit. Aku suka duit gitu ya. Aku juga percaya kalian juga suka duit gitu. Atau mungkin nanti kalian bakal suka duit gitu. Dan akhirnya, apa ya, maksudnya karena ada kesempatan itu gitu ya untuk ikut tes psikologi, aku jadi punya wawasan baru, ya bisa jadi aku juga suka bisnis ya gitu. Walaupun mungkin aku belum bisa menyusun puzzle yang ada di dalam otak aku gitu. Kalau aku tuh sukanya apa, passion aku apa, puzzle-nya belum tersusun. Tapi dengan tes psikologi itu jadi makin tersusun gitu puzzle-nya aku. Aku suka, ternyata aku selama ini suka masak, tapi masakan aku tuh aku selalu jual, teman-teman. Jadi aku pikir aku sukanya masak, ternyata aku sukanya jualannya gitu. Aku senang orang-orang makan makanan aku terus dapat duit gitu. Dan selama aku homeschooling juga aku jadi punya banyak waktu buat nyoba-nyoba jualan. Aku udah pernah jualan batik, jualan prakarya yang jelek banget menurut aku gitu ya, tapi aku jualin dengan sangat percaya diri gitu. Terus jualin makanan, cookies, jualin gelang, kalung, bando, gitu. Akhirnya itu yang aku memilih kayaknya passion aku di sini di bisnis, dan aku masuk ke manajemen bisnis di Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Gitu, teman-teman. Apakah cukup jelas? Oh, cukup jelas Kak, sip. Thank you Kak. Berarti Kakak Kak Fia di sini menekankan pentingnya merefleksikan kegiatan dan pola perilaku teman-teman semasa sekolah ya. Berefleksi dari situ kecenderungan kita dan diverifikasi lagi oleh tes psikologi. Gitu kurang lebih berarti kayak gitu ya Kak. Ya, oke. Terus mau tahu juga Kak, berarti itu juga ya, berarti berdasarkan temuan passion itu kakak sehabis lulus mau membuka bisnis sendiri, bisnis di bidang food and beverages gitu ya. Berarti passion yang kakak temukan semasa waktu SMA itu, waktu homeschooling, turut menentukan pilihan kakak sewaktu kuliah dan setelah kakak bekerja juga. Itu kurang lebih ya. Itu benar Kak? Benar sih, tapi teman-teman, kalau menurut aku juga kalau passion nggak kita yang percaya diri juga kayaknya nggak bakalan nyampe ke titik di mana kita benar-benar yakin kalau kita tuh passionnya di situ. Jadi aku sebenarnya kayak antara yakin gak yakin, tapi nggak tahu mau milih jurusan apa lagi gitu ya. Pas tes psikologi bilangnya sukanya bisnis, ya udah aku masuk IPS, terus aku daftar manajemen bisnis pariwisata. Dan dengan aku keterimanya aja, aku udah ini satu lagi nih puzzle yang berarti aku boleh juga nih di manajemen bisnis sampai diterima gitu ya di program studi itu. Tapi untuk bersikeras,nya apa ya namanya? Kalau kita passionnya di situ, kita juga harus percaya diri dan kekeh itu dan kerja keras. Karena kalau kita merasa passion kita di situ, berarti apakah artinya semuanya akan dilancar-lancarkan saja gitu ya? Misalnya aku suka masak, terus aku jadi, misalnya passion aku masak, terus jadinya aku langsung jago masak kayak gitu. Enggak juga sih teman-teman, kalau menurut aku nggak kayak gitu ya. Bisnis juga, aku merasa passion aku bisnis, tapi bukan berarti aku langsung jago bisnis di saat itu. Itu udah perlu kerja keras, aku harus bercucuran air mata, tapi ketika aku mengerjakan itu, aku tetap mau lanjut gitu, karena itu passion aku. Jadi pas aku kuliah juga
di satu kelasan aku juga kan semua mereka pilih manajemen bisnis pariwisata gitu ya. Mereka juga manajemen bisnis, harusnya mereka passionnya bisnis juga dong. Aku ngejudge-nya kayak gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya nggak semua merasa itu passion mereka, sehingga mereka kerjainnya loyo-loyo kayak udahlah yang penting lulus aja, udahlah yang penting ngerjain, atau enggak ada kuliah kayak nggak datang kayak gitu. Nah, itu up to kita gitu ya, pilihan kita juga yang menentukan passion kita berkembang atau enggak, atau passion kita benar di situ atau enggak. Aku kekeh passion aku di bisnis, jadi aku dengan voluntary gimana sih ngomongnya Kak? Dengan sukarela. Dengan sukarela ikut klub bisnis, ikut acara-acara bisnis. Dengan sukarela aku juga ketika ada kesempatan untuk buka bisnis, aku iyain. Itu kan juga dari kita sendiri gitu ya, bukan orang memaksakan gitu. Tapi ketika kita ngeiyain kayak gitu kan, kita fokus, kita konsisten sama passion kita. Aku percaya nanti kedepannya pasti akan dilancarkan, dan skill kita juga bertambah, sehingga passion kita juga sama gitu seperti skill kita gitu. Beneran udah kita passionnya di situ, kita jago lagi di situ. Dan itu keren banget teman-teman. Iya enggak? Ya. Sip. Thank you, Kak Via. Jadi kalau misalnya boleh saya recap lagi, homeschooling selama ini banyak bantu kakak untuk menemukan passion dengan cara memberi banyak waktu luang untuk eksplor hobi yang banyak. Lalu habis itu penting juga dalam menemukan passion untuk untuk merefleksikan pola perilaku kita selama kita sekolah, dan bisa mendapat bantuan verifikasi dari tes psikologi. Lalu sarannya untuk menemukan passion itu, kita juga harus yakin akan diri sendiri, kita harus gigih, mau bekerja keras dalam menjalani passion itu, harus banyak inisiatif dan proaktif untuk mengambil kesempatan belajar. Kita harus berjuang agar passion kita, emosi kita itu sejalan dengan skill yang memang kita punya. Dan passion bukan berarti perjalanan menekuni passion itu akan lancar-lancar aja, gitu ya. Itu kurang lebih ya, Kak. Oke, sip. Thank you banyak. Thank you so much, Kak Via. Teman-teman, kalau misalnya masih punya pertanyaan buat Kak Via, silakan tulis di kolom chat ya, feel free. Nanti di akhir acara, sekali lagi saya ingatkan, kita akan melayangkan pertanyaan-pertanyaan untuk Kak Via. Nah, berikutnya, setelah Kak Via nih, kita punya alumni lain dari HSPB. Kali ini cowok. Namanya Kristan. Kak Kristan, halo, bisa muncul, Kak? Halo, coba ini saya turn on kamera dulu. Tunggu sebentar, ini kayaknya kameranya belum bisa nyala. Tunggu sebentar. Oh iya, nggak apa-apa, Kak. Santai. Oke. Halo, jadi diri dulu ya. Jadi saya ini murid Polres Bangsa yang masuk pada tahun 2016. Saya masuk sebagai murid SMP pada waktu itu. Jadi saya 2016 tuh saya masih 12 tahun berarti. Bener kan, 2016 kurangin 2004 tuh 12 kan. Nah itu jadi saya 12 tahun, saya masuk saya baru lulus dari SD. Jadi saya dari TK sampai SD tuh saya sekolah formal. Saya di sekolah formal gitu ya, bukan homeschooling. Nah, sejak saya masuk SMP saya jadi ke Polres Bangsa gitu. Nah, sekarang saya mau cerita soal passion awal saya tuh apa. Passion awal saya terutama pada waktu 2016 itu adalah astronomi. Kayaknya Kavia gitu, dia dulu sekelas sama saya, dia tahu bahwa saya tuh sering ngomong banyak soal
astronomi gitu dan hal-hal yang berbau-bau bintang dan langit gitu. Dan in this case saya sangat suka akan astronomi. Saya pikir pada waktu itu saya bakal menjadi astrophysicist, astrophysicist atau astronomer gitu ya. Itu istilahnya untuk yang studi astronomi begitu. Dan saya pada waktu itu saya masih dibilang bagaimana ya, naif gitu. Saya masih kurang kurang bisa apa, maksudnya saya juga masih kecil ya, pada waktu itu masih 12 tahun gitu. Saya masih relatif naif, meskipun astronomi itu bagus gitu dan tidak ada salahnya, tapi pada waktu itu saya belum sadar akan, saya belum, keputusan saya tuh belum matang gitu, karena pada waktu itu saya pikir oh masih jauh tuh kuliah tuh, sok sampai, oh kan 6 tahun sampai kuliah pada waktu saya awal-awal masuk pewaris bangsa. Jadi pas waktu itu saya pikir oke lah, saya sering browsing Wikipedia tentang astronomi dan hal-hal lainnya gitu ya. Saya suka sains pada waktu itu. Meskipun saya matematika kurang berminat, tapi saya meskipun ya matematika tuh perlu buat sains, tapi pada waktu itu saya lebih kayak condong tendensinya cenderung ke arah ya sainsnya doang gitu. Matematikanya saya kurang kurang begitu tinggi minatnya pada waktu itu. Nah, sekarang, kalau misalnya saya tidak kasih tahu em, saya kuliah di mana, kalian mungkin pikir saya, wah, si Kristen pasti kuliah di apa astronomi lah atau apa, something like that gitu ya. Tapi saya sekarang ini ada di computer science gitu. Meskipun itu juga tetap em, apa ya, science gitu kan ya, maksudnya STEM gitu. Saya sekarang kuliah di Bina Nusantara Bandung, BINUS. Saya baru masuk September 2022, jadi saya mahasiswa baru gitu. Dan nah, alasan saya pindah tanda kutip itu adalah karena saya berpikir soal apakah saya tuh, ya saya suka astronomi, tapi apakah itu tuh cuma kayak em, saya pikir apa yang akan saya sebenarnya lakukan gitu. What am I really going to do gitu. Apakah saya em, apakah saya memikirkan bahwa saya akan jadi astronomer? Ya, saya mikir seperti itu. Tapi at the same time saya juga pikir, hah, saya mulai dengar-dengar kalau misalnya computer science itu tuh sepertinya prospeknya bagus ya, bukan bukan dari soal duitnya, tapi iya, financially juga iya, tapi itu juga satu apa konsiderasi ya, finance itu. Jadi kita tidak boleh lari dari kenyataan bahwa kita emang apa, kita butuh duit gitu untuk doing stuff gitu, untuk hidup gitu. Meskipun bukan itu motivasi utama saya, tapi wah, prospeknya bagus ya, kayaknya bakal jadi apa, berguna gitu. Dan meskipun yang beberapa orang mungkin tidak tahu itu adalah, meskipun saya kelihatannya seperti wah astronomi, suka Kristen, I like it very much gitu ya kelihatannya, tapi sebenarnya saya juga agak random gitu orangnya. Saya juga kadang-kadang terutama kayak fotografi, saya suka bikin video, film, wah saya suka banget film tuh, filmmaking. Saya bikin, wah saya pengen di apa, director film ini, sutradara film gitu, film director gitu ya. Em, jadi saya random gitu, passion ada, tapi saya terlalu random. Sementara saya nanti di masa depan, terutama di kuliah ya, kalau misalnya pekerjaan nanti di masa depan oke lah ya, em, mungkin bisa em, lebih ada ya gitu apa custom gitu ya. Tapi dalam kasus ini saya harus spesifik di kuliah, karena kita cuma bisa satu mata pelajaran kan intinya di kuliah. Maksudnya bisa sih double degree apa gitu, tapi intinya ya mayoritas alasannya adalah kita harus one degree kan, satu satu subjek gitu, one subject. Nah, saya agak tertekan sebenarnya. Saya kayak agak apa, saya pikir wah ini waduh, ini kayaknya
kayaknya agak sebenarnya agak apa heartbreaking gitu. Saya harus bikin keputusan kayak gini karena saat waktu itu saya pikir-pikir lagi, oh ya sebenarnya saya juga sebenarnya agak kurang spesifik gitu. Saya saya kayak kalau saya ditanya pas waktu itu, saya mau jadi apa? Saya sebenarnya agak ragu jawabnya apa yang harus saya jawab gitu. Jadi oh ya by the way, jadi kalau misalnya menurut saya nggak tahu ini apa, saya nggak tahu ini apply to everyone or not, maksudnya apakah ini tuh pertanyaan yang bagus untuk semua orang. Kalau misalnya ada orang lain tanya kepada diri kalian sendiri, yo, lu mau jadi apa nanti di masa depan, mau jadi apa? Apakah kalian bisa jawab secara confident nggak? Apakah kalian bisa jawab secara confident nggak? Kalau misalnya kalian bisa jawab secara confident, itu bagus. Nah, tapi kalau tidak, oke, itu mulai kita harus pikirkan lagi. Oke, apa ini kenapa? Saya kenapa saya undecided, bimbang akan keputusan itu. Kenapa? Gitu. Jadi meskipun kadang-kadang suka mengelabui kita gitu, passion gitu tuh. Oh, saya pengen ini, udah aja gitu ya. Karena konteksnya tidak serius. Tapi pas kita analisa lebih lanjut, lah ada sesuatu nih, ada yang ngeganjel nih, apa ini? Nah, itu kita harus analisa benar-benar gitu. Nah, jadi oke, jadi alasan saya pindah ke computer science tuh karena itu dia prospeknya. Jadi meskipun saya butuh hal yang spesifik di kuliah kan, jadi saya mau nggak mau saya pilih computer science, dan itu tuh bukan keputusan yang 100% lancar, push gitu, nggak kayak gitu. Jadi saya tuh ada struggle gitu. Jadi saya kok saya suka komputer. Wah, saya tuh ngotak-ngatik komputer dan lain-lainnya. Tapi masalahnya adalah saya mungkin bisa dibilang saya 50% motivated akan itu, tapi 50% lainnya itu adalah saya menganggap ini tuh sebagai hobi doang gitu. Hobi, bukan sebuah profesi yang saya gitu. Saya tidak memikirkan diri saya sebagai yang fully into it. Saya 100% ke ini gitu. Jadi saya tuh lebih kayak ke hobi gitu. Iseng lah saya ini gitu. Kalau misalnya ada yang saya pengen lihat atau saya pengen otak-atik, ya udah saya otak-atik. Tapi saya nggak pikir itu sebagai kayak full time gitu, full time. Jadi sebenarnya saya agak maksain diri gitu masuk computer science tuh. Nah, alasannya alasan saya gitu tuh karena saya harus spesifik di kuliah. Nah, itu adalah mau tidak mau itu adalah kenyataan, terutama dengan struktur societal structure sekarang gitu. Kita harus spesifik, especially right now. Dan itu bukan sesuatu yang 100% buruk, tapi itu emang yang harus kita lakukan. Nah, itu saya sekarang mau ngomong soal perkembangan mental saya sejak dari awal masuk PB sampai sekarang. Wah, saya tuh dalam hampir semua hal saya berbeda. Dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA sampai sekarang lulus itu saya beda dalam bentuk passion, karakter. Nah, saya bakal ngomongin soal passion karena ini soal passion. Nah, itu saya lebih kayak terekspos gitu, exposed gitu. Jadi maksud itu saya terekspos gitu kepada to the reality gitu. Ya itu yang kayak tadi saya ngomongin sih, sebenarnya tadi saya udah explain everything ya in that case. Tapi itu saya mau emphasize lagi, alasan saya ngomong itu tuh karena saya mau emphasize bahwa mental development tuh akan inevitably secara tidak terhindar itu akan mempengaruhi keputusan kalian gitu. Karena kalian akan sadar hal-hal yang kalian tidak sadar sebelumnya. Kalian akan bakal
bakal memikirkan dan mengetahui fakta-fakta yang kalian belum tahu sebelumnya gitu. Jadi seperti anak kecil tumbuh menjadi orang dewasa gitu dalam kasus ini. Dan secara ini homeschooling itu bisa apa itu tuh ingat homeschooling itu medium. Itu tuh bukan bukan itu tuh medium gitu, platform. Kalian bisa ngapain aja di situ gitu. Um, kalian bisa nggak committed atau apa, tapi on the other hand kalian juga bisa sangat maju gitu. Kita lihat banyak apa contohnya gitu ya, anak-anak yang apa mind blowing, amazing gitu yang dari pewaris bangsa kayak Izan gitu. Hah? Dia Izan ya, dia masuk ke ITB umur 14 gitu. Itu tuh wow, itu dan homeschooling itu menjadi platform untuk passion kalian di situ. Tapi yang menggerakkan passion kalian itu adalah diri kalian sendiri dan situasi kalian. Nah, ini saya mau ngomongin soal situasi karena menurut saya banyak orang yang apalagi kalau misalnya orang berusaha memotivasi orang lain, itu mereka suka ngomong kayak, ayo lihat your passion atau apa passion Anda apa gitu ya. Mereka tidak banyak mentioning soal situasi di lingkungan kalian gitu ya. Nah ini kalau dalam kasus ini saya mau ngomongin kalian, kita tidak bisa lari dari kenyataan gitu. Kadang-kadang kita emang harus ngelihat, oke, kalau saya pilih mau pekerjaan A, apa yang akan terjadi? Apakah itu tuh bakal sustainable secara finansial atau apa gitu. Kadang-kadang kita punya passion yang sangat aneh atau kadang-kadang kita nggak punya passion sama sekali, dan itu tuh ya emang kita manusia ya, kita emang banyak, semua dari kita tuh kacau sebenarnya, tapi ada orang yang lebih kacau dan yang kurang kacau gitu ya. Dan tapi intinya adalah semua orang pasti ada kekacauannya sendiri dan ya udah gitu. Tapi nah dalam kasus ini saya pengen bilang situasi dari kalian, apa situasi yang kalian miliki itu apa, situasi dari lingkungan kalian tuh, apakah saya kalau pekerjaan ini apakah akan jadi bagaimana gitu situasinya, apakah baik-baik saja atau apa atau tidak. Nah kalau misalnya itu kalian harus consider itunya. Nah dan kita harus lebih spesifik. Jadi kalau misalnya saya nggak bisa ngomongin soal apa, wah kalau kejadiannya A harus ambil langkah B, karena banyak ya, situasi itu sangat-sangat dinamis gitu. Bisa setiap orang tuh situasinya beda, masalahnya beda, lingkungannya juga beda kadang-kadang apa, dan kadang-kadang nggak adil gitu ya hidup tuh. Jadi kalau dalam kasus ini saya pengen emphasize kalau misalnya kita pertama-tama kita analisa situasi kita dulu, analisis situasi kita. Nah kalau kita udah tahu misalnya, waduh saya pengen kerja, passion saya tuh ini, tapi masalahnya saya secara finansial saya kurang siap. Nah itu susah itu tuh. Oke, saya nggak akan ngomong, wah ayo kamu pasti bisa. Saya bakal bilang itu susah, itu tuh it's hard gitu. Dan banyak sekali orang yang nggak bisa kuliah karena itu. Nah kalau kayak gitu, saya bukan berarti bilang, oh kalau saya ngomong ngikutin advice saya bisa keluar dari situasi itu. Tapi saya intinya adalah lihat situasinya dan ask yourself gitu, apa tanya kalian sendiri, oke, ini situasi gua, what do I do, apa saya harus ngapain gitu. Setelah setelah saya ngelihat apa mempertanyakan saya itu, terus kita harus apa, be aware itu, sadar akan fakta bahwa kadang-kadang kita tuh harus apa maksain passion kita gitu, sacrifices gitu, apa pengorbanan gitu. Jadi kayak misalnya kadang ya itu kayak tadi nomor 1 gitu, kadang-kadang kita harus pilih yang bukan yang terbaik tapi yang apa yang the better from the worst from the worst gitu ya. Jadi kita kita nggak bisa sampai yang Better idealnya, tapi kita pilih yang bisa kita capai gitu. Nah terus kalau misalnya itu kita juga
setiap pilihan tuh nggak akan ada yang perfect. Saya juga pilihan ini juga saya banyak susahnya ya. Saya waduh kayak males banyak yang apa gitu apa maksudnya ada beberapa mata pelajaran yang saya nggak ada minat naturalnya gitu. Maksudnya saya suka komputer tapi again sebuah pengorbanan gitu. Jadi keputusan apapun itu nggak akan sempurna dan nah kalau misalnya kita udah pasti dengan passion trajektori kita kita mau ngapain, kita harus mulai spesifik. Misalnya contohnya saya mau contohnya ada seseorang yang mau jadi chef gitu ya. Kita bukan cuma ngelamun mikirin atau lihat postingan di Instagram, oh ini jadi chef gitu ya. Terus saya ngapain, kita harus mulai agresif gitu, mode agresif, tanya ke seseorang kalau misalnya orang tua kalian punya teman atau siapa yang mereka kenal yang sebuah chef, tanya orangnya. Atau kalau misalnya nggak punya kenalan, email atau apa atau datang, pokoknya jadi kita tapi spesifiknya nggak bisa terlalu spesifik ya karena situasinya kan beda-beda atau ya, tapi kita perlu agresif gitu, kita harus agresif gitu. Kita kalau misalnya kita udah tahu apa yang kita harus lakukan, kita harus agresif dan kita harus familiarizing ourselves sebelum kita masuk ke itunya. Jadi misalnya kita nanya sampai orangnya sampai kita bosan ngetik gitu, sampai kita nanya ke orangnya, Pak, Bu, jadi bagaimana kalau misalnya bla 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 gitu. Kita tanya terus sampai kita secara mental kita yakin, oke, nih saya akan melakukan ini gitu. Jadi intinya gitu sih. Dan again, nggak ada keputusan dan final outcome tuh yang sempurna gitu. Jadi ya gitu pasti rasa tidak enak sih mungkin ada ya, tapi gitu. Jadi intinya kita harus, setelah kita tahu situasi lingkungan kita dan diri kita sendiri, kita harus agresif gitu. Kita harus memastikan kita sudah tahu benar gitu. Begitu. Terima kasih banyak Tristan buat sharingnya. Nah, jadi kalau misalnya boleh saya rangkum sedikit ya, sama juga antara Kak Tristan sama Kak Fia sama homeschooling banyak hobi random yang ditekuni gitu ya. Pada akhirnya tetap harus pilih salah satu bidang untuk kita jadi spesialisasi. Kita melakukan spesialisasi di situ atas pertimbangan pragmatis, karena kalau misalnya kita kuliah kita harus milih satu major aja. Terus homeschooling selama ini membantu dalam jadi medium atau platform kita berkembang, tapi itu sekali lagi bergantung pada diri kita sendiri. Kita bisa jadi maju atau biasa-biasa aja. Dan kendalanya selama ini dalam menemukan passion, perjalanan mencari passion tidak 100% lancar, karena bisa jadi kita masih bingung antara apakah ini passion atau ini sekedar hobi atau rasa ketidakpuasan, karena pada akhirnya tidak ada keputusan yang sempurna juga. Terus kalau tidak salah, saran yang saya tangkap dari Kak Tristan tadi adalah kita perlu ingat bahwa yang menggerakkan passion adalah diri kita sendiri dan situasi juga. Dalam artian kita harus tetap realistis dalam mengambil keputusan untuk menjadikan suatu bidang itu passion kita atau bukan. Kita harus mempertimbangkan situasi sekitar, pertimbangkan juga prospek kerja gitu ya. Dan banyak tanya orang, inisiatif, sampai secara mental kita yakin. Terima kasih banyak Kak Tristan. Oh ya, sebelumnya sekedar pengumuman juga Kak Tristan kemarin ulang tahun nih, 12 Januari ya. Yo, Happy mantap. birthday, Kak Thank you so Tristan. much. Yes, Happy 19 birthday. tahun. Bah. Oh ya, dan ada kebetulan ini ada video juga, ada video singkat untuk ngerangkum profilnya Kak Tristan. Mungkin boleh ditayangin, Kak?
kasih Kak yang udah undangin video tadi. Nah, video tadi itu penutup untuk sesi Kak Kristan. Terima kasih banyak ya Kak sekali lagi. Ganteng banget nih videonya. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke pembicara ketiga. Alumni kita ini namanya Kak Uzi, Uzi Alina Baru. Silakan Kak. Tolong perkenalkan diri dulu Kak. Mungkin Kakak bisa nyapa teman-teman di sini, terus perkenalkan diri dulu, nama, terus homeschooling dari tahun berapa sampai tahun berapa, lalu sekarang aktivitasnya ngapain? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku bisa dilihat di sini, Elizia Lena Barus, bisa dipanggil Kak Uzi. Aku homeschooling dari sejak kelas 1 SMP sampai aku lulus SMA, jadi 6 tahun aku homeschooling. Dan sekarang pekerjaan aku adalah mengawasi kandang ayam peternakan keluargaku, plus juga sekarang membantu di Fakultas Peternakan Unpad ini dalam mengerjakan jurnal mereka sambil S2. Mantap, mantap Kak Uzi. Nah, terus kami izin nanya-nanya nih Kak. Ini Kak, mungkin Kakak bisa cerita lebih lanjut tentang bagaimana pengalaman Kakak homeschooling selama 6 tahun itu bantu Kakak untuk menemukan passion Kakak. Sekaligus juga nanya apakah pekerjaan yang sedang Kakak tekuni ini, yaitu mengerjakan kandang ayam dan mempersiapkan dan S2 untuk di bidang peternakan itu passion Kakak. Kalau iya, bagaimana homeschooling membantu Kakak menemukan passion tersebut? Oke. Berarti sebentar, aku mulai dari mana ya? Gini aja Kak, sederhananya bagaimana homeschooling membantu Kakak menemukan passion Kakak di bidang peternakan dengan asumsi bahwa peternakan itu passion Kakak, which is an interesting finding in itself karena zaman sekarang siapa sih anak yang tinggal di kota yang tertarik sama bidang peternakan gitu. Kok bisa Kakak menemukan passion yang begitu spesifik dan begitu unik itu gitu. Gimana caranya? Apakah homeschooling memfasilitasi Kakak untuk menemukan passion tersebut? Oke, jadi mungkin aku cerita dari pengalaman aja ya. Waktu aku awal homeschooling adalah aku nggak terlalu pengen homeschooling sebenarnya, awal homeschooling gitu. Jadi aku banyak melarikan diri, aku main game, bukannya belajar, dan segala macam, gitu. Nah, tapi waktu aku kira-kira kelas SMP 1 atau 2 itu, mungkin sebenarnya yang mendorong aku untuk memelihara ayam dan terus setia memelihara ayam adalah karena aku bosan. Karena sejak homeschooling tuh banyak dikasih waktu yang sangat luang kan, dan kayak itu begitu banyaknya sampai aku pada titik dimanapun bosan main game yang aku mati-matian aku perjuangkan untuk aku mainkan, itu aku sampai bosan gitu. Aku menyadari aku tuh menginginkan sesuatu yang lebih dari sekedar untuk kenyamanan, kenikmatan diriku sendiri gitu. Meskipun sebenarnya melihara ayam juga untuk menyenangkan diriku sendiri ya gitu. Karena aku kesepian dan aku butuh teman, jadi aku memelihara ayam. Tapi ya gitu. Nah, jadi aku melihara ayam dan mulainya tuh cuman karena for the sake of good memories waktu aku masih kecil gitu. Karena waktu aku masih kecil aku mainnya sama ayam gitu. Papaku melihara ayam banyak di rumah dan aku ingat waktu aku masih kecil aku selalu main dengan mereka. Jadi sekarang aku ingin main lagi sama ayam gitu, for the sake of good memories of all times gitu. Tapi karena sekarang aku udah lebih besar, lebih dewasa, jadi aku dipercayakan untuk punya tanggung jawab di ayam itu. Dan sebenarnya aku nggak bisa bilang kalau misalnya ayam itu passion pada saat itu. Aku hanya bisa bilang bahwa aku enjoy melihara ayam. Aku senang lihat ayam-ayamku gitu. Dan aku bahkan sering ngerasa kadang, aduh males ngasih makan ayam, aduh males kenapa sih ayamnya gini, aduh ayamnya mati, ayamnya ini dimakan ini, gitulah. Dan aku nggak selalu enjoy juga gitu sebenarnya. Tapi aku belajar untuk bertanggung jawab pada apa yang dipercayakan padaku gitu. Jadi ya udah, kayak aku memutuskan untuk tetap setia memberi makan ayam terlepas dari cuaca, musim, kondisi hati gitu untuk tetap melihara ayam. Dan ya udah itu terus berlanjut sampai aku OTW kuliah gitu. Sebenarnya juga, oh ya gimana Kak?
Oh ya, enggak. Oh ya, oke, oke, oke. Nah, tapi sebelumnya juga nih, Kak, kalau ini tadi pertanyaan pemancing dulu. Nah, berikutnya kita untuk ngerangkum perjalanan Kak Uzi dengan passion-nya, kita udah ada video nih sebelumnya. Jadi Kak Uzi gak usah ngomongin terlalu panjang lewat. Cuman tadi tetap penting triggering question aja. Mungkin bisa di-share, Kak. Halo, namaku Elizia Loina Barus, biasa dipanggil Uzi. Aku homeschooling dari kelas 1 SMP sampai lulus SMA. Berarti kira-kira 6 tahun. Aku kuliah di Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Lulus tahun 2021. Sekarang kegiatan aku bekerja di peternakan ayam broiler keluargaku sebagai mungkin semacam owner, pemimpinnya gitu. Mungkin waktu kuliah yang waktu kuliah itu aku daftar dan terpilih sebagai salah satu perwakilan kampus untuk studi banding ke Thailand. Lalu juga aku dipercayai menjadi kepala manajer dari kantor unit internasional Fakultas Peternakan. Ini mungkin terdengar agak berbeda ya, tapi aku aku senang belajar lagi di dalam lingkungan formal gitu. Jadi mungkin karena waktu SD ketika aku belajar di sekolah formal itu aku belajar dengan penuh tekanan, aku tidak nyaman, aku tidak suka guru-gurunya, aku tidak suka pelajarannya, aku tidak mengerti kenapa aku harus belajar ini semua, dan jadi aku tidak suka, aku malas gitu. Ketika aku sudah homeschooling, aku sudah belajar atau menyukai apa yang aku pelajari, dan ketika aku kuliah, aku jadi sangat excited gitu, kayak untuk duduk di bangku lagi gitu, ikut kuliah dan jadwal pelajarannya, mengerjakan PR seperti anak formal lagi tuh kayak menyenangkan begitu untuk aku. Meskipun teman-teman yang lain tuh bosen dan tidak suka, justru aku sangat semangat begitu jadinya. Mungkin tantangannya karena aku orang yang introvert, jadi aku sedikit kaget melihat begitu banyak manusia di satu tempat yang sama gitu. Kayak banyak banget orang, terus juga banyak banget kegiatan yang ngajak kumpul kayak gitu. Dan aku sejujurnya tidak terbiasa gitu. Tapi lama-lama karena aku sering sendirian waktu di rumah, nah aku jadi banyak memikirkan soal orang-orang gitu, dan aku kayak menghargai orang-orang itu, dan aku jadi penasaran, aku pingin mengenal lebih banyak orang, aku pingin aktif dalam banyak hal seperti itu, aku ingin mendapatkan lebih banyak pengalaman. Nah jadi karena itulah itu yang mendorong aku untuk mencoba berbagai macam hal, mengikuti banyak organisasi. Meskipun memang harus aku akui awalnya aku sedikit culture shock dengan kebiasaan orang-orang Sunda mungkin ya, karena aku seringnya di rumah saja gitu. Jadi ketika aku melihat orang-orang Sunda dan ya cara ngomongnya dan yang kebiasaannya gitu, kayak begitu ternyata. Ya, sekian. Homeschooling untukku adalah tempat di mana kita bisa menemukan diri kita sendiri. Tempat di mana kita juga bisa menemukan kembali cinta kita akan belajar. Gitu menurut aku. Makasih juga. Oke, sekian tadi video perkenalan dari Kak Usi. Terima kasih ya Kak. Mungkin tadi salah saya, I apologize. Mestinya videonya dulu ya, baru tadi pertanyaan Kak Usi. Tapi nggak apa-apa. Di video tadi kan saya belum ngejelasin gimana Kak Usi bisa nemuin passion-nya lewat homeschooling gitu kan. Tapi kayak tadi Kak Usi udah jelasin juga kalau misalnya dari awalnya
dari kesempatan yang diberikan homeschooling, yang memberikan Kak Usi sangat banyak waktu luang, akhirnya dia sampai pada titik bosan menghibur diri sendiri, dan akhirnya waktunya itu dipakai untuk mengeksplorasi hobi yang lain. Salah satunya beternak ayam. Nah, tapi mungkin Kak Usi bisa sharing sedikit lagi, Kak, tentang kendala dalam menemukan passion itu, atau dalam menggali passion. Dan sekaligus juga share sedikit sarannya untuk teman-teman di sini yang sedang mencari passion mereka. Jadi hampir sama dengan Kristan dan Kavia. Aku juga kalau misalnya mau dulu waktu aku homeschooling ditanya passion aku apa, aku mungkin akan jawabnya main game. Aku mungkin atau bahkan ada suatu titik di mana aku akan jawabnya gambar atau suatu titik aku akan jawab psikologi gitu. Aku dulu sangat passionate dengan segala hal berbau dengan psikologi dan untungnya tidak berlanjut gitu. Nah, tapi saat ini sih aku menyadari bahwa passion semua orang adalah untuk menolong orang lain gitu. Kayak ketika orang hidup bagi dirinya sendiri, mereka nggak akan menemukan kebahagiaan yang sama dengan ketika mereka melakukan apa yang mereka sukai untuk menolong orang lain gitu. Jadi kayak sesuka-sukanya kita pada suatu hal, kalau misalnya kita lakukan itu hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri saja gitu, biar aku senang atau mungkin biar aku bisa dapat uang saja atau biar aku bisa berkembang gimana, itu enggak, itu passion yang tidak sustainable menurut aku. Itu passion yang salah satu tipe passion yang paling cepat mati menurut aku gitu. Jadi gimana caranya aku menemukan passion adalah aku nggak memutuskan, oh ini passionku, aku akan fokus di sini gitu. Mesti bisa juga sih aku kayak gitu. Tapi yang aku gimana aku menemukan passionku adalah aku dipercayakan apa yang ada di depanku saat ini, ya udah aku kerjakan aja gitu. Aku bukan orang yang kayak aku punya plan besar saat aku besar aku kan gini gitu. Maksudnya itu bagus kita punya plan, tapi kita tahu apa sih di dunia ini gitu. Terlalu banyak hal yang bisa berubah gitu. Jadi meskipun kita punya plan, setidaknya kita berjalan ke satu arah tertentu gitu, nggak yang sembarangan banget. Pada saat yang bersamaan, kita harus, menurut aku prinsip yang paling besar benar dalam menemukan passion adalah melakukan yang terbaik di apapun, hal terkecil apapun yang ada di depan kita gitu. Dari situlah akan terbuka kesempatan, karakter kita juga dibangun kayak kata Kak Kristan gitu. Karakter kita akan dibangun, kita akan menemukan, oh sebenarnya passion yang baik dikejar tuh yang seperti ini gitu. Atau oh sebaiknya aku mengejar passion dengan cara yang seperti ini. Oh sepertinya itu menyenangkan, tapi bukan untuk aku lanjutkan gitu. Atau ya aku sebenarnya mungkin belum terlalu suka, tapi aku sadar bahwa ini dibutuhkan dan sebenarnya aku cukup enjoy juga. Mungkin aku bisa pursue di situ dan menemukan bahwa ternyata sebenarnya aku suka gitu. Kita banyak hal yang kita nggak tahu di dunia ini gitu, apalagi kalian anak-anak yang masih sekolah gitu, bahkan aku pun yang sudah kuliah dan sudah lulus pun ini pasti banyak banget yang tidak kita ketahui gitu. Jadi cara yang terbaik adalah menjadi setia di hal-hal terkecil, itu yang akan it will lead us in the courses of life will lead us gitu, untuk menemukan gimana kita bisa menolong diri kita dan orang lain sebaik mungkin lewat passion kita. Oke, wah terima kasih banyak Kak Usi atas sharingnya. Jadi kalau misalnya boleh dirangkum sarannya dalam menemukan passion, itu kalau misalnya kita mau passion yang sustainable, kita orientasinya bukan untuk menyenangkan diri sendiri ya, bukan untuk mencari sekedar oh aku suka ini ya udah aku lakukan itu gitu. Oh aku sukanya B, oh udah aku lakukan B. Tapi kita juga harus melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan orang lain di sekitar kita dan apakah passion itu bisa dipakai untuk menolong memenuhi kebutuhan tersebut. Terus cara terbaik untuk menemukan passion adalah terutama untuk kita-kita yang masih muda ini, untuk anak-anak SMA atau kayak SMP, kita mulai dengan mengerjakan sebaik mungkin hal sekecil apapun yang ada di depan mata kita. Dengan demikian, karakter kita terbangun, kita juga bisa lebih peka dalam melihat kebutuhan orang lain dan kesesuaiannya dengan kesukaan kita juga. Kita dengan melakukan hal sekecil apapun sebaik mungkin, kita bisa mengeksplorasi banyak hal yang bisa jadi kita sukai atau hal-hal yang ternyata dibutuhkan oleh orang-orang sekitar kita. Kita juga bisa jadi lebih tahu tentang apa yang kita bisa lakukan dengan baik dan apa yang
tidak terlalu bisa kita lakukan dengan baik. Kurang lebih seperti itu ya, Kak. Ya, itu pendapat pribadiku. Oke, terima kasih, Kak. Nah, oh ya, sekaligus ingin mengingatkan juga ya buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya atau berbagi pengalaman, silakan langsung ketik aja di kolom chat. Oke. Nah, terus sekarang kita akan masuk ke sesi ini nih. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab langsung. Di sini teman-teman kalau ada yang mau lempar pertanyaan ke Kak Kristan atau Kak Usi atau Kak Via, silakan feel free untuk seperti yang barusan saya bilang, tulis di kolom chat, atau kalau misalnya mau unmute dan ngomong secara langsung, biar ngomongnya lebih enak, itu juga bisa. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi itu, kita ada video ini nih, ada video Vici, juara cipta lagu, dia murid HSPB yang juara cipta lagu, juara 1 cipta lagu. Mungkin boleh di-share? Hai temanku, jangan kau ragu, kejarlah semua mimpi-mimpi yang kau mau. Jangan kau tunda tugas-tugasmu, waktu terus berjalan. Jangan kau malas menuntut ilmu, kamu pasti bisa. Beranilah melangkah, merdeka belajar, gunakan waktu sebaik-baiknya. Merdeka belajar, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Mari semangat belajar demi masa depan kita. Kamu api kita, semua pasti bisa. Hai kawanku, inilah saatnya, satukan tujuan, berjuang bersama-sama. Mari berkarya, tunjukkan pada dunia. Jangan kau malu, janganlah kau ragu, kamu pasti bisa. Beranilah melangkah, merdeka belajar, gunakan waktu sebaik-baiknya. Merdeka belajar, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Mari semangat belajar demi masa depan kita. Kamu api kita, semua pasti bisa. Jangan kau lupa, berdoalah sebelum kau mulai belajar. Tuhan kan sertai setiap langkahmu, capai cita-citamu. Merdeka belajar, gunakan waktu sebaik-baiknya. Merdeka belajar, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Mari semangat belajar demi masa depan kita. Kamu api kita, semua pasti bisa. Dan juara pertama kita untuk lomba cipta lagu. Oke. Terima kasih untuk Vici yang sudah mengisi dengan lagunya. Nah, oke, sekarang next kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Apabila ada yang mau bertanya, bisa chat atau angkat tangan. Oh, ini Joel angkat tangan nih. Silakan Joel. Sebelumnya perkenalkan diri ya, dan sebut ini pertanyaannya mau ditujukan ke siapa, mau ke Kak Usi, Kak Kristan, Kak Via, atau untuk ketiga-tiganya. Ya, sebelumnya tadi video ya menunjukkan bahwa anak konseling itu tidak terbatasi ya, punya bakat dan talenta ya. Kita patut bersyukur pada Tuhan. Dan saya memperkenalkan, nama saya Jonathan Nathanael. Saya berhomeschooling sama seperti yang tadi kita saksikan sama-sama. Saya masuk 2020.
ya, bulan Juli. Dan saya di IPS dengan kakak koordinator adalah Kak Martua ya. Dan mungkin itu aja sih perkenalannya. Dan saya mau bertanya ke yang pertama itu ke Kak siapa tuh? Kristan. Jadi tadi kan Kak Kristan Halo. ya, halo juga sebelumnya dulu ya, sekali lagi selamat ulang tahun. Panjang Yes, umur. thank you so much. Thank you so much ya. Salam. Pertanyaannya tadi kan saya dengar sedikit tapi juga ya. Kalau menjadi seorang menjadi maju gitu seperti yang tadi kita saksikan dari video barusan maupun tadi sharing dari kakak juga gitu. Kita nggak boleh males-malesan di kasur. Kita harus inisiatif gitu. Saya boleh bertanya ya, karena mungkin ini supaya memperjelas mungkin kita yang mendengar supaya bisa mengambil pelajaran lebih lagi dari apa yang disampaikan oleh Kak Kristan. Bagaimana caranya supaya kita jujur saya kan di PS, terus juga kan bagaimana cara supaya kita bisa mengembangkan bakat dan talenta kita pada bidangnya. Misalnya kalau bidang musik, kalau misalnya pada presentasi atau menjelaskan materi, karena sekarang ini banyak yang presentasi di kelas Joel, jadi ada juga yang nervous gitu saat menyampaikan sesuatu presentasi yang di-meet gitu kan, gitu. Dan itu saja sih pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa maju mengembangkan bakat kita tanpa harus nervous, kita ragu gitu. Tadi kan di lagu tadi disinggung keraguan gitu. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, berarti kalau misalnya soal nervous gitu, gugup gitu, itu berarti lebih ke public speaking kan? Iya, Dalam kasus ini gitu ya. Nah, public speaking. Nah, itu latihan public speaking berarti ya. Nah, saya bukan guru yang saya bukan tutor public speaking atau gimana, tapi kalau saya menurut saya sih kayak cobain gini. Ada rekam dari kamu sendiri ngomong, terus kayak seolah-olah ngomong ke orang gitu, ngomong ke orang lain gitu, terus kita pokoknya kita mengikis kegugupannya itu sedikit demi sedikit, bit by bit gitu. Jadi misalnya kita rekam ke pura-pura kameranya itu, HP kitanya itu audiens gitu ya, penonton. Halo, nama saya Kristan ya, itu saya bla 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 gitu. Nah itu terus kita latihan terus gitu. Kita jadi body language kita sama speech pattern kita apa gitu. Kita mau ngomongnya kayak gimana. Terus meskipun kamera kalau kita ngerekam diri sendiri itu bukan itu nggak akan simulate real audience kan, tapi itu ya anggap itu tuh real audience itu, atau ya sebenarnya latihan sih sebenarnya. Jadi kita membiasakan diri sedikit demi sedikit itu, jadi sampai nanti pas kita ngomong sama lain kita paksain gitu, atau kita udah terbiasa gitu, jadi membiasakan diri sih intinya. Tapi salah satu yang efektif sih kata aku mah gini, itu kayak gitu, kita ngerekam diri sendiri ngomong gitu, halo, pura-pura di depan kita lagi presentasi di depan kelas gitu. Jadi kita latihan lah gitu intinya mah. Meskipun dulu aku tuh ikutan tutorial ekstrakurikuler ya, public speaking sama itu Kak Andreas Agus. Ya, nggak tahu dia, nah itu dia, itu wah itu saya mantap. Ya. Udah itu aja ya. Mungkin boleh sekalian di-sharingkan pengalaman waktu ini supaya menjadi motivasi juga gitu. Waktu sama public speaking itu gimana? Oh, jadi pas waktu itu jadi
di beberapa sesinya itu kita diminta itu bikin sebuah topik terus nanti presentasi gitu, presentasi meskipun di depan 7 orang gitu. Tapi intinya sih yang Kak Andreas Agus lakuin tuh pretty much the same sih, latihan sampai mengikis apa ketakutan kita sedikit demi sedikit gitu. Jadi gitu kita turunin takutnya, kita membiasakan diri. Jadi misalnya di dalam kasus dia dia audiensnya kecil, terus lama-lama jadi makin gede, lama-lama nanti jadi yang paling gede gitu. Jadi kalau misalnya kita udah nggak takut di yang grup kecil, kita transition ke grup yang medium gitu ya. Nanti kalau kita udah nggak takut di grup medium, kita kita transition ke grup yang banyak orangnya gitu, lots of people gitu intinya Bang. Iya. Baik, terima kasih Kak Kristan. Mantap. Iya. Mungkin bisa yang lain boleh bertanya. Saya serahkan kembali. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Joel. Berikutnya Jabir yang angkat tangan, silakan. Kalau bicara tentang passion itu hal-hal yang berdasarkan yang disukai oleh seseorang ya. Misalnya itu tertarik dan ingin melakukannya. Yang passion itu lalu itu tertarik dan terbiasa itu untuk melakukannya. Jadi ada ya. Soalnya aku belum mau tahu sih apa makna dari passion sebenarnya. Ya. Dan aku lihat juga di kolom chat kamu ada nanya ya, itu passion itu makna sebenarnya apa? Kayaknya itu kalau nggak salah kamu tanyakan waktu kita juxtapose antara passion dengan hobi, ya. Oke. Mungkin ini pertanyaan untuk para pembicara kali ya. Jadi saya karena kebetulan kita lagi kedatangan alumni, selempar pertanyaan ke para alumni ya. Mungkin masing-masing Kak Fia, Kak Usi, Kak Kristan mau ngasih pendapatnya sendiri mengenai apa itu passion, definisi passion bagi mereka. Gitu. How do you define passion? Gimana? Mungkin Kak Usi? Kalau aku mau define passion, sebenarnya gimana ya? Setiap orang kayaknya punya definisi soal passionnya masing-masing ya, sesuai dengan pengalaman mereka. Tapi kalau misalnya menurut aku pribadi, dan kalau misalnya umumnya, ya itu suatu hal yang kamu sangat suka dan kamu juga ahli di situ, gitu. Suatu hobi yang kamu sangat suka dan kamu juga kebetulan kan kamu ahli juga di situ. Tapi kalau menurut aku pribadi, itu adalah suatu yang kamu suka. Kamu mungkin belum terlalu ahli di situ, tapi kamu bersedia menikmati setiap proses belajar agar kamu bisa menjadi ahli di bidang itu, dan kamu bisa menemukan apakah passion kamu ini tuh bisa kamu pakai untuk apa gitu. Kamu bisa dengan cepat menemukan manfaat yang bisa kamu dapat dan orang-orang lain dapat dari hal yang kamu sukai itu. Menurut aku itu bisa dibilang passion. Oke. Jadi kalau misalnya dari definisinya Kak Usi, itu sesuatu yang kita suka dan kita mau berinvestasi di sana ya. Kita mau berkomitmen untuk menikmati setiap prosesnya juga. Kalau misalnya dari Kak Fia, halo Kak, Kak Fia masih bersama kami Kak? Ini udah dimatiin. Masih. Ya. Sama sih kayak Kak Uzi. Tadi kayaknya aku juga udah sempat ini sih bilang sih kalau bedanya passion sama kalau passion buat aku ya macam sesuatu yang kita suka, kita benar-benar bersemangat dan konsisten di situ gitu, walaupun baik kita udah jago di situ atau belum gitu. Kedengeran nggak ya? Kedengeran. Oke, thanks. Kalau misalnya Kristen mungkin bisa ngasih pendapatnya, Kristen. Kalau passion sendiri bagi kamu didefinisikan seperti apa? Halo? Oh ya, kayaknya Kristen sudah tidak lagi away dari kita ya sepertinya.
Oke, siap. Gitu. Apakah cukup menjawab, Jabir? Saya udah mengerti. Jadi passion itu sama bedanya sama hobi itu cuma iseng-iseng doang. Kalau yang passion itu artinya suka sekali ya dan ingin menginvestasikannya. Maksudnya itu ingin dikembangkan juga. Ya, kurang lebih kasarnya seperti itu. Kalau misalnya hobi itu kan hubungannya dengan leisure ya. Saat kita punya waktu luang, oh lagi gak padet nih, gabut, gak tahu ngapain, oh main game deh gitu, seru. Itu kita seneng, ya udah itu hobi. Atau kalau misalnya, oh aduh aku lagi stres banget nih, aduh gimana ya biar biar kabur dulu dari stres ini gitu. Kayak kita ambil HP, main game gitu misalnya. Itu hobi. Itu satu hal yang kita lakukan di waktu senggang kita bisa dapat kesenangan dari situ, kita bisa menghilangkan stres kita dari situ. Tapi kamu nggak memikirkan soal game 24 jam dalam hidupmu misalnya. Atau kamu nggak mau berkomitmen untuk jadi pemain game profesional. Misalnya kamu ngeliat di YouTube nih ada pemain game profesional, kayak oh ya oke keren ya dia bisa kayak gitu. Tapi kayak ya udah kamu nggak punya pikiran untuk kayak aku mungkin aku juga pengen jadi kayak gitu. Atau mungkin kamu bisa sebentar ya Gratio, jangan dipotong dulu ya. Atau mungkin kamu juga bisa pada akhirnya ya. Atau mungkin kamu bisa juga pada akhirnya hobi itu jadi passion. Yang awalnya hanya hobi, kamu lama mengembangkan itu untuk jadi passion. Tapi secara umum bedanya adalah dalam level komitmen kamu. Kamu mungkin hanya berkomitmen untuk main game di waktu luang saat waktunya convenient dan hanya untuk kabur dari stres gitu misalnya. Tapi untuk passion, dalam menjalankan passion kamu itu, kamu mungkin bisa jadi stres karena passion, tapi kamu dapat enjoyment dari passion itu juga. Sebenarnya kalau misalnya menurut aku sendiri sih pilihan passion itu komitmen sih. Ya aku memutuskan untuk akan passionate di bidang ini. Aku berkomitmen untuk akan menginvestasikan ilmuku, uangku untuk bisa menjalankan passion ini. Begitu Zabir. Makasih ya, Miss. Oke, apakah cukup menjawab, Zabir? Sudah cukup jawab. Oke. Sudah mengerti itu. Oke, siap-siap. Terima kasih, Zabir, pertanyaannya. Nah, yang lain apakah masih punya pertanyaan? Kalau ada yang mau bertanya, jangan ragu untuk tulis di kolom chat atau angkat tangan. Oke, kalau misalnya nggak ada, saya punya sedikit pertanyaan juga. Mungkin untuk bertanya kalau misalnya boleh tahu, kakak-kakak pada masih di sini, Kak Usi? Halo? Masih. Oh, oke. Siap-siap. Takutnya pada UE. Kalau Kak Kristan? Halo, Kak? Halo. Oh ya, oke. Halo, Kak. Nah, ya. Segera mengecek kakak masih bersama dengan kita atau tidak. Nah, kalau saya sendiri punya sedikit pertanyaan untuk Kak Kristan. Awalnya kan tadi kakak sebut kalau misalnya kakak punya beberapa hobi dan pada akhirnya memutuskan untuk mengambil spesialisasi di computer science, menjadikan itu passion. Walaupun awalnya maksain diri karena mau nggak mau di kuliah harus ngambil spesialisasi. Jadi dari situ muncul sedikit pertanyaan, Kak, apakah yang kakak sebut sebagai passion itu harus ada elemen memaksakan diri untuk menyukai itu? Gitu. Jadi pertanyaan kalau memaksakan passion ya? Ya, apakah ada yang disebut sebagai memaksakan passion? Karena selama ini kan asumsi kita adalah bahwa passion itu sesuatu yang kita secara natural suka, tidak kita paksa-paksakan. Secara natural gitu. Ya, sama seperti kita misalnya hobi, kita nggak memaksakan diri untuk menjadikan ini satu hobi
it just naturally grows in us misalnya. Walaupun ya bisa aja karena terbiasa melakukan itu, akhirnya ya mau nggak mau jadi hobi. Tapi bukan maksudnya mau nggak mau jadi hobi, ya karena terbiasa maka kita juga jadi senang. Tapi kalau misalnya passion kan biasanya orang mendefinisikannya sebagai sebuah panggilan hidup, kan? Bukan sesuatu yang awalnya ditempuh, diambil reluctantly. Gimana menurut Kak? Jadi kalau misalnya forcing passion kayak itu tuh, jadi maksudnya kalau kita punya kita ya, kalau misalnya situasi kita memaksakan kita untuk situasinya tidak doesn't allow us to pick the one that we want, itu ya kita bagaimana lagi, kita kan tetap harus bergerak maju gitu kan, kalau enggak ya bisa hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi gitu kan. Nah, jadi kalau kayak gitu misalnya kalau kita punya kan kadang-kadang orang juga bisa passionnya lebih dari satu kan. Misalnya gue suka ini tapi at the same time juga suka hal yang lain. Nah, itu pentingnya kita analisa diri kita sendiri menurut aku, dan kita bisa membuat keputusan gitu. Jadi opsi plan A nggak bisa jalan, plan B-nya kita pilih hal yang lain yang aku juga tetap suka tapi nggak ideal, tapi itu ya bagaimana lagi, kita pilih itu aja gitu. Jadi ya begitulah gitu intinya Mas. Dan kalau misalnya untuk setiap orangnya beda-beda, karena setiap orang kan situasinya beda gitu. Jadi harus personal gitu decisionnya, dan know yourself a lot gitu in this case. Ya begitu sih gitu, meskipun ya gitu. Tapi kalau misalnya kalau kita udah fix sih, oke, plan B saya itu ini. Oke, kita yang kayak tadi aku bilang itu aggressive mode itu kita tanyain ke siapa, dosen lah, apalah gitu, familiarizing ourselves kepada medan yang akan kita tempuh gitu. Jadi kan kalau kayak gitu kita lebih pasti gitu, kita nggak cuma ngelamun terus mikirin oke, gimana ya ini gitu. Jadi kita tahu kita dapat update yang terbaru gitu lah, intinya mah gitu kali ya. Oke. Jadi kalau misalnya boleh disimpulkan dari pernyataan Kak Tristan tadi, passion tuh bukan kategori yang sifatnya nominal. Kayak kita punya satu, ini passion, yang lainnya tuh bukan passion. Ini dan ini tuh passion, yang bukan ketiga itu berarti bukan passion. Passion tuh lebih baik dikonseptualisasikan secara ordinal gitu ya. Jadi ada level-levelnya. Misalnya kayak aku passionate banget di sini. Ini misalnya kayak masak nomor 1, nomor 2 misalnya bisnis, nomor 3 fashion, nomor 4 gardening. Terus kita pilih dari keempat itu yang mana yang mau kita jadikan area spesialisasi kita atau area pekerjaan kita, atau mau kita prioritaskan untuk atau mau kita jadikan sampingan, atau mau kita jadikan pilihan utama berdasarkan rank tersebut. Kayak misalnya Kak Kristen tuh punya ketertarikan di bidang astronomi misalnya 1, terus kedua tuh computer science, tapi atas pertimbangan pragmatis akhirnya dipilih untuk melakukan spesialisasi di bidang computer science. Tapi bukan berarti computer science itu bukan passionnya, itu masuk ke dalam passionnya. Hanya ada rank preferensinya gitu. Kurang lebih seperti itu ya Kak? Atau Iya. Jadi kayak computer science gitu, maksudnya aku suka tapi kayak rankingnya tuh ranking 2 gitu, bukan ranking 1 gitu. Kalau misalnya ranking 1 tuh aku ranking 1 first ranknya juga banyak sih sebenarnya, lebih dari 1. Kayak saya suka film satu ke bioskop tuh sejak saya kan dulu nggak bisa kemana-mana karena COVID itu. Nah, pertama kali saya ke mall tuh saya nonton bioskop, nonton James Bond. Itu karena saya suka sinema, saya suka bioskop gitu. Jadi ya itu kan saya seminarnya itu juga gitu. Nah, tapi itu nomor 1. Tapi di bawah itu juga ada hal-hal lain yang mungkin rankingnya tuh 2, 3 gitu. Jadi ya gitulah. Oke. Siap. Ngerti Kak. Nah,
Em, ya. Berarti dalam hal ini passion tuh bukan berarti passion yang didefinisikan tadi tuh rank of preference. Dalam passion itu berdasarkan emosi kita ya. Kayak misalnya aku ngerasa lebih attached nih sama astronomi. Kalau misalnya sama computer science ya nggak terlalu emotionally invested ke situ. Tapi kita nggak bisa deny bahwa lebih ada prospek kerjanya lebih bagus di computer science. Jadi kita pilih itu untuk kita pilih Exactly itu. di situ. Kita nggak mengorbankan passion kita karena itu masih dalam passion kita. Hanya kita less emotionally invested di situ. Kita nggak enjoy itu ngakuinnya dibanding kita ngakuin misalnya astronomi. Tapi itu bukan berarti kita nggak enjoy ngakuinnya. Itu berarti ya. Oke, jadi akan baik kalau misalnya kita mengidentifikasi apa aja area yang kita punya huge interest di situ, dan baru habis itu kita pilih di situ yang mana yang secara pragmatis ya lebih menguntungkan atau lebih realistis untuk kita tekuni. Seperti itu nggak Kak? Kalau Iya, kayak gitu. Basically kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Nah, terus ini ada pertanyaan dari Zabir. Passion itu jangan dipaksakan juga ya. Kalau dipaksakan bisa hilang passion itu. Kalau misalnya menurut kakak-kakak sendiri gimana? Jadi kalau misalnya memaksakan passion tuh lebih ke terdesak situasi gitu ya. Jadi itu emang nggak akan enak gitu. Amit-amit ya ini mah. Tapi itu mah nggak akan enak. Tapi ya mau bagaimana lagi gitu. So kan kita terpaksa di alternative outcome-nya tuh lebih buruk gitu. Jadi kita mau pilih yang buruk atau yang terburuk gitu. Ya gitu lah gue lebih lah gitu. Ya. Mungkin yang susah dari hal kayak gitu tuh dia kan beda-beda setiap orang situasinya. Ya. Jadi dia nggak ada kayak solid rule gitu. Step-stepnya tuh unwritten gitu. Kita nggak belum tertulis gitu karena setiap orang tuh step-stepnya beda. Jadi emang susah gitu kok. Tapi generally sih ya gitu sih kayaknya gitu kita analisa situasi kita dulu, terus analisa diri kita sendiri dulu, terus nanti kalau kita udah fix gitu ya kita jadi agresif gitu, tanda kutip, bukan jadi agresif apa gimana gitu ya, tapi maksudnya nanya-nanya gitu, jadi jangan diem lah gitu, intinya mah ya gitulah gitu. Meskipun aku juga I'm not the best example in this case ya, tapi itu yang aku udah pelajari sih. I think that's it gitu ya for now gitu, jadi ya gitu. Terima kasih banyak Kak Kristan. Nah, berikutnya kita punya pertanyaan dari Ziyad. Apakah passion dan bakat memiliki kesamaan, Kak? Mungkin saya lempar pertanyaan ini ke Kak Fia kali ya. Halo, Kak. Ya, halo. Iya. Mungkin boleh bantu, Kak, memberikan pendapatnya. Apakah passion dan bakat memiliki kesamaan? To what extent passion dan bakat kita beriringan atau overlap? Karena kan kakak mungkin ini kakak Kavia kan sebenarnya bilang kalau misalnya kita nggak akan langsung jago dalam passion itu, tapi kan kita juga punya sesuatu yang namanya bakat ya. Bisa nggak sih misalnya kita bakatnya apa tapi passionnya beda? Menurut kakak gimana? Bisa aja kayaknya ya. Soalnya aku juga nggak punya bakat sih, nggak tahu gitu ya. Gimana ya? Bakat aku nggak gitu menonjol kayak ada yang jago banget gitu ya. Kalau begitu pegang piano tuh udah kayak apa ya, musisi terkenal gitu. Ada juga yang kayak udah bisa nyanyi dan suaranya udah keren banget kayak gitu. Tapi bisa jadi itu bukan passionnya dia, bukan itu yang dia pengen tekunin di masa depan dia gitu. Misalnya bisa jadi dia berbakat, tapi bagus juga sih kalau misalnya dia bakatnya itu dan passionnya itu juga. Kayak contohnya apa ya? Kalau dia
aku bakatnya apa ya Kak? Aku juga Kafia bingung sendiri sih nggak sebenarnya. merasa berbakat dalam membuat bisnis, nggak punya, mungkin Kafia ngerasa kakak lebih punya insting bisnis dibandingkan teman-teman lain di sekitar kakak. Kakak tahu, oh kalau misalnya lokasi di sini bagusnya bikin bisnis ini nih. Nah, kalau misalnya dia bikin bisnis apa kayak, oh dia harus hati-hati nih, saingannya tuh banyak gini. Kakak lebih punya kepekaan bisnis lebih tinggi dibanding yang lain. Apakah menurut kakak itu bukan bakat gitu misalnya? Benar, itu bisa jadi ya. Maksudnya kalau passion kita juga adalah bakat kita. Hanya bisa jadi juga kita punya bakat yang bukan jadi passion kita. Misalnya kayak aku selain bisa jadi gitu ya, punya insting bisnis gitu, juga berbakat di masak. Ini bisa jadi ya. Aku lebih telaten mungkin bikin masakan-masakan kayak gitu. Hanya itu kan passion aku ya, kayak pas kemarin aku ceritain gitu, tapi passion aku di bisnis. Nah, tapi aku bisa loh, kalian bisa juga mengkoneksikan, dan itu jadi lebih baik juga, mengkoneksikan bakat-bakat kalian ke passion kalian. Misalnya aku suka bisnis, tapi aku juga berbakat di masak, ya udah jadi deh sebuah sorry, kereta lewatnya di Kirchan ini teh. Bisa jadi aku bikin toko yang jual makanan gitu. Aku kan kemarin juga sempat jual rice ball kayak gitu. Passion aku di bisnis, tapi aku berbakat di masak. Akhirnya digabungkan, makin senang deh kita ngerjainnya, ya nggak sih? Tapi bukan berarti kita bakat, artinya itu harus jadi passion kita, nggak juga. Belum tentu kita bakat terus kita mau kerjaan itu terus-terus sampai seumur hidup. Thanks. Ya, I see. Terima kasih, Kak. Jadi kalau misalnya boleh saya rangkum atau interpretasikan mungkin kayak jawabannya Kavia tadi, kita mungkin bisa punya beberapa bakat gitu misalnya, atau kita punya misalnya let's say kita punya beberapa bakat, sama kayak kita bisa punya beberapa hobi. Tapi kita harus pilih dari situ yang mana yang bisa kita kembangkan ke arah passion kita. Apakah misalnya kita punya bakat di bidang piano, bukan berarti kita harus serta-merta menjadi performer pianis gitu, menjadi performer piano. Bisa jadi bakat kita di bidang piano itu dipakai untuk kita untuk mendukung passion kita di bidang music producing gitu, atau di bidang composing, atau untuk kita jadi jadi pengiring gitu, misalnya jadi kita provide musical accompaniment misalnya, atau kita mungkin berbakat main piano tapi kita punya passion di bidang mengajar. Kita satukan itu, maka kita akan menempuh passion yang kita formasikan menjadi, oh aku pengen jadi pengajar musik gitu, aku pengen jadi tutor piano. Dan itu kan berarti pilihan kita karena kalau apabila demikian, maka pasti yang akan kita ambil juga beda kan. Instead of misalnya kita sekolah musical training, kita sekolahnya music education kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya Kak Kavia. Ya benar banget. Bakat bisa dipakai untuk menunjang passion kita. Passion bisa berdasarkan bakat kita, tapi tidak selalu. Mungkin bisa kita combine dengan jawaban dari Kak Usi sebelumnya yang bilang kalau misalnya passion tuh harus yang untuk membantu orang lain juga, bukan sekedar apa yang kita sukai. Gitu. Oh ya, kalau pendapat Kak Usi sendiri bagaimana Kak? Halo Kak. Oh, kalau saya mah sudah hampir sama-sama pendapat Kavia dan Kak Kristen sih. Nggak ada lagi yang bisa saya tambahkan. Tadi yang ngasih pendapat baru Kavia aja tentang passion dan bakat. Ya, tapi iya. Ntar dulu sebentar. Oh, ya. Nah, ya seperti itu sih, kayak emang passion, kadang kayak passion itu kita anggap menyanyi passion gitu, atau kayak menggambar passion gitu. Tapi sebenarnya kalau dari pengalaman saya sendiri, apa yang saya lihat, passion itu lebih bisa lebih luas gitu. Bukan hanya suatu keahlian tertentu gitu. Jadi ya menurut saya
ya bener banget, ada yang bisa jago dalam satu hal tapi belum tentu passion-nya, tapi mungkin ternyata malah bisa membantu passion-nya. I see. Oke. Terima kasih Kak Uzi. Berarti passion berarti eh, berarti passion dan bakat itu dua konsep yang terpisah ya, tapi bisa saling menunjang satu sama lain atau bisa saling membangun satu sama lain. Oke. Terus ada pertanyaan juga nih dari Kana. Passion kalau dilakukan nonstop setiap hari bertahun-tahun akan mencapai titik jenuh. Tanya, bagaimana melawan fase jenuh itu? Jadi diasumsikan bahwa passion di sini bukan sesuatu. Jadi di sini diasumsikan bahwa passion itu bukan satu yang kalau misalnya kita lakukan terus-menerus kita nggak akan bosen gitu. Tapi sesuatu yang kalau misalnya dilakukan tiap hari akan bosen juga. Bagaimana melawan fase jenuh itu dalam rangka tetap melanjutkan passion gitu misalnya. Mungkin ini baiknya pertanyaannya saya lempar ke Kak Usi kali ya, karena Kak Usi kuliahnya peternakan, SMA-nya juga hobi beternak, terus mau S2 di bidang peternakan juga, dan mengolah kandang ayam juga, kayaknya tiap hari berkutat terus dengan peternakan. Apa nggak bosen gitu, Kak? Coba mungkin Kak Usi boleh sharing. Bosan, bosan itu suatu hal yang sangat bisa terjadi, tapi juga sangat bisa diatasi sih. Sebenarnya cukup gampang mengatasi bosan itu. Kadang kalau aku sendiri belajar peternakan, menurutku aku hampir gak pernah bosan karena aku selalu menemukan hal yang baru yang bisa aku nikmati gitu di bidang ini. Mungkin kalau misalnya aku cuma setiap hari ngasih makan ayam aja ya aku akan bosan gitu. Tapi kalau misalnya aku mendalaminya dengan kayak belajar bagian nutrisinya, belajar bagian ininya, mencoba berbagai macam hal baru begitu. Sangat mudah aku mengembangkan hobiku tanpa merasa bosan. Terus juga mungkin kalau misalnya yang agak lebih monoton, misalnya practice drawing, kalau misalnya hobinya gambar kan harus, kalau benar mau mengembangkan kan tiap hari harus gambar drilling, dan itu kan membosankan dan melelahkan gitu. Kadang benar-benar bikin jenuh, suka bikin artis blog juga. Nah, kalau misalnya untuk yang seperti itu, ya kalau misalnya kita ada punya tujuannya, kita akan terus berusaha ya, kita akan terus berusaha mengatasi rasa bosan itu, dan karena ya kalau misalnya kita lihat tujuan akhirnya, maka kita menyadari bahwa halangan kebosanan yang ada di depan kita itu apa ya, hanyalah sedikit tantangan, hanya sedikit barrier yang perlu kita atasi agar kita bisa maju ke level yang lebih baik gitu. Tetap motivasi diri dan ya kadang-kadang berganti hobi sedikit bolehlah. Oke. Kalau misalnya, ini Kavia komen nih, purpose fuels passion. Mungkin boleh tolong dijelasin lagi Kak, dielaborasi atau? Halo Kavia. Halo. Enggak sih, itu aku temuin itu di awal-awal tahun aku kuliah kayaknya ya. Ada quote dari ini aku cari quote-nya ternyata dari John Gordon. Nah, dia ngomongnya purpose fuels passion. Fuels kan mengisi ya, kayak ngisi bensin ya. Fuels passion kita gitu. Kenapa? Karena bener kalau katakan passion kita itu mengeluarkan energi, sehingga kalau kita lakukan terus-terus pasti aja jenuh gitu. Kita mau melakukan apapun pasti ujungnya itu ada titik di mana kita jenuh. Tapi gimana sih caranya kita mempertahankan passion kita, yang mana kalau kita ngerjain passion kita kan kita berenergi ya. Kita berenergi, kita bikin kita tuh percaya kalau kita tuh bisa nih karena ini passion aku gitu. Tapi kalau kita jenuh, yang mengisi ulang, yang mengisi daya passion kita itu adalah purpose kita. Tujuan kalian tuh apa sih mengerjakan segala sesuatu? Kembali lagi sih ke tujuan kalian melakukan segala sesuatu. Tujuan kalian passion aku bisnis, tujuan aku membuka bisnis apa? Gara-gara itu passion aku. Kayaknya itu kurang kuat sih teman-teman kalau menurut aku gitu. Orang nanti ketika kita dijatuh-jatuhin di tengah-tengah, misalnya kayak bisnis kamu jelek, kamu nggak bisa masak, ini makanan kamu nggak enak, nanti kita sakit hati terus kita jadi ragu, itu bukan passion kita kali ya, kayak gitu. Nah, padahal kan bukan itu gitu ya. Passion itu yang kayak tadi Kak Uzi sempat ngomong gitu, kalau itu yang
kita melakukan berguna buat orang, terus itu yang kita mau kerjakan secara konsisten gitu, baik itu kita jago di hal itu atau enggak gitu. Jadi kembali lagi ke tujuan, aku buka bisnis buat apa sih? Aku buka bisnis ya supaya aku bisa jadi entrepreneur yang hebat, mungkin entrepreneur yang menginspirasi orang-orang yang punya cerita jatuh bangun sehingga aku ada di depan halaman 30 Women of the Year apa yang kayak gitu-gitu loh. Kayak gitu. Dan itu kan bukan by ya kalau purpose-nya duit juga kadang juga kita bisa ke-trigger dengan duit gitu ya. Sehingga si purpose ini, si tujuan ini akan mendukung passion kita gitu. Kalau aku ya purpose-nya, tujuannya ya aku ingin jadi entrepreneur hebat yang menginspirasi, yang menguntungkan keluarga aku, menguntungkan orang-orang sekitar, yang berguna buat orang, yang menyenangkan Tuhan. Nah itu purpose kita. Tapi kan ya itu purpose kita dan itu bukan passion kita gitu. Makanya purpose fuels passion gitu. Oke. Terima kasih Kak Fia dan Kak Usi atas jawaban-jawabannya. Jadi kalau misalnya boleh dirangkum, kita untuk mengatasi rasa jenuh itu harus ingat tujuan kita atau alasan kita dibalik memilih suatu bidang itu sebagai passion kita. Passion itu tidak bisa kita lepaskan berarti ya dari kesadaran kita sendiri, dari consciousness kita sendiri, dari keputusan kita sendiri yang sifatnya deliberatif. Kita harus secara sadar dan secara bertanggung jawab memilih untuk menetapkan ini sebagai passion yang mau kita tempuh. Atau mungkin bukan menetapkan, tapi ya menetapkan ranking. Ya. Kita buat suatu daftar, lalu misalnya kita tetapkan, oke, aku dari sekian daftar ini yang bisa jadi my potential passion, aku pilih ini, aku pilih yang nomor 1, atau misalnya aku pilih yang nomor 2, dengan alasan gini karena dengan misalnya computer science atau misalnya dengan bisnis makanan, aku bisa memberkati orang banyak, aku bisa ngasih makan orang yang kelaparan, aku bisa provide for my family, aku bisa menginspirasi orang lain. Jadi alasannya itu bukan hanya sekedar aku suka ini, ya udah lakuin. Orang bilang aku berbakat di sini, aku lebih bagus dalam bidang ini dibanding teman-teman aku yang lain. Ini lebih keren dibanding teman-teman aku yang lain, terus aku pilih itu. Itu bukan alasan yang baik untuk memilih, bukan purpose yang baik dalam memilih passion. Karena nanti dalam perjalanannya seperti yang kakak tadi udah bilang, perjalanan untuk menekuni passion tuh berat ya. Kadang kita bisa mendapat banyak tantangan dari pihak luar, kadang kita bisa dijek-jekin oleh orang lain, kadang kita nggak merasa kompeten, banyak jatuh bangunnya, atau kadang mungkin sekedar kita melakukan hal yang sama terus akhirnya bosan gitu. Jadi kita harus ingat kalau misalnya kita menetapkan sesuatu sebagai passion, kita harus sadar, kita harus menetapkan secara sadar purpose yang jelas di balik pemilihan passion tersebut. Dan mungkin tadi tambahan juga dari Kak Usi ya, kalau misalnya kita menekuni passion ya kita bukan hanya melakukan hal yang sama berulang kali nonstop setiap hari bertahun-tahun, karena tentu aja itu bakal bikin jenuh. Sebaliknya kita harus mengeksplorasi, kita harus semangat belajar, jangan cepat puas. Kayak misalnya kita pikir gambar kita udah bagus, ya udah kita gambar aja dengan style yang sama setiap hari bertahun-tahun. Mau nggak mau kita pasti akan jenuh. Tapi kita harus kalau misalnya itu gambar tentang passion kita harus mau untuk rendah hati tiap hari belajar hal baru. Misalnya, aku udah bagus nih dalam style gambar ini, coba aku gambar dalam style yang lain, coba aku copy style orang lain, coba aku ekspor bukan hanya menggambar tapi juga painting. Coba aku ekspor menggambar di media yang lain, bukan hanya di media kertas atau kanvas, tapi aku gambar di media atau aku gambar di media-media kayak kayu atau batu atau gimana. Coba aku drilling lagi basic, atau coba aku gambar di gambar dengan komputer gitu. Misalnya kayak gitu ya. Kita mengeksplor biar gak terus-menerus bosan. Oke, sekian. Dengan demikian, sekian acara
acara sharing alumni HSPB hari ini. Nah, sebelum kita akhiri acara ini, kita akan foto bersama dulu nih. Maaf ya, ada banyak ayam di rumah saya. Jadi ya, kita akan foto bersama dulu, teman-teman. Silakan kami minta untuk buka kameranya. Ayo, tunjukkan wajah-wajah yang ganteng dan cantik kalian itu. Semakin cepat kalian membuka kamera, semakin cepat kita bisa selesai. Oke, let's go. Udah semakin banyak yang buka kamera. Sambil mengingatkan nanti jam 2 bagi yang berminat kuliah di luar negeri dan nggak usah ujian pakai chip. Kita Bahasa Bangsa kerjasama dengan Sin Gabriel, satu yang bisa memfasilitasi kalian nanti dari kelas 11 udah kuliah kelas 12, pokoknya nggak usah, nanti kita lebih dengarkan lebih jelas. Yang saya tahu itu kalian udah mulai kuliah di kelas 11, dari kelas 12, kelas 11 sudah mulai kuliah dan kalian nggak usah ujian masuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi luar negeri. Berarti jam 2 ya. Oke. Oke, ayo teman-teman dibuka ya. Hanya untuk foto doang. Kita habis itu udah. Oke, ini masih ada yang buka, masih buka. Buka. Ya. Oke. Masih banyak yang lagi buka kamera ya, sebentar. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sepertinya cukup segini dulu ya. Oke, cakep sekali. Oke, tolong dipertahankan kameranya, foto untuk page pertama. 1, 2, 3. Oke, page kedua. Senyumnya. 1, 2, 3. Oke, cakep. Page ketiga. 1, 2, 3. Oh, cakep dan cantik sekali semuanya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir dalam acara sharing hari ini. Sampai jumpa dalam acara-acara berikutnya. Silakan Liv untuk yang sudah harus ada acara lain. Silakan Liv. Oke, terima kasih Kak Kristan, terima kasih Kak Lucy. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Kita end ya. Oke.